gue ngelupain orang tua gue. Shit. Itu Paul sih kayak misalnya gue lagi on something nih ya. Yeah. Lagi pakai substance apalah ya. Misalnya bonyok gue nelfon nih, gue yang marah. Ngapain lu nelfon gitu. Jadi titik terendah gue tuh gue kehilangan 6 tahun memori gue. Jadi kalau pas orang nanya, lu pas 22-23 ngapain net? Gue sampai skip banget tau gak lu. Ada yang error, kayak ada yang putus deh nyet sarafnya. Iya. Killing Me tuh sempet dulu bubar. Hmm. Apa sih yang terjadi tuh? Kecot gue nya. Karena lu nya berarti. Nih, ini enak nih ngelurusin kalau di Volix kan pinter ya. Iya. Sebenernya gini. Coba. Halo budak-budak rupiah, kembali lagi bersama gua Bas Boy di another episode of Viniar by Volix Media. Welcome to the cave. Dan hari ini cuy gua datang tamu yang siapa tak kenal Dio. Mari kita sambut Ona Dio. Siapa ya kan? Siapa tak kenal Dio. Gue suka tuh. Siapa tak kenal Ona Dio gue satu nih ya. Apa? Kan kalau bahasa Padang satu Cie. Cie. Duo. Tigo. Empo. Gak tahu Oh gue. enggak. Gue taunya segitu doang. Oh gue sama ya. Iya. Kan Empo Limo no tujo Apa kabar? Kabar baik. Apa kabar nih? Apa kabar Bas? Gue senang banget deh. Gue mau cerita dulu ya biar gue banyak ngomong nih. Langsung mantap gue tuh nih. pertama kali tau Volix. Padahal lu gak nanya gue nih, gue mau cerita aja. Mantap. Gue tuh ngelihat di Explore, lu tuh lagi ngeberitain soal that actor dari India, Dev Patel ya Bebe. Dia lagi syuting di Batam. Terus dikabarin sama Volix. Gue lihat nih, wih Volix nih, apaan nih? Ternyata nge-follow gue. Asik. Berarti dia kayak tertarik nih sama gue. Iya dong. Gue DM, kita ngobrol yuk. Gitu Asik. awalnya. Agak gak penting sih ceritanya. Penting kan? tetap. Gue cuma mau ngasih tahu nih, ternyata bagus juga berita-beritanya ya. Terus itu pakai akhirnya hari ini lo dateng nih di sini. Datang gue suka. Tapi gue suka sih, gue nonton beberapa konten. Justru gue sering liat lu malah di Instagram sih ketimbang di YouTube kan. Menurut gue berita lu cukup strong di Instagram. Memajukan Jakarta dan Indonesia lah. Asik. Lu tadi sebelum dari sini tuh dari mana bang? Kira-kira bang? Gue tadi abis reading film. Film baru nih. Nih lu nanya biar bridging masuk ya. Iya. Cakep. Oke gak jembatan ya. Padahal udah tahu tuh ya. Iya bener. Gue abis reading film bro. Film apa tuh? Jadi ada satu film Belgia diadaptasi sama Falcon Pictures. Yes. Judulnya Hasta la Vista. Baby. Gak pakai baby. Gak pakai. Artis selamat tinggal. Jadi ini gue gak boleh banyak cerita sih. Cuma intinya yang main tuh gue, Jeffrey Nicole, Adipati. Seru Tentang banget. itulah. Seru. Lu jadi orang baik di situ. Jadi itu seperti itu kan film adaptasi ya. Jadi gak boleh terlalu banyak kita rubah. Jadi basic ceritanya tentang 3 orang yang disabilitas. Gue jadi orang buta. Oh shit. Si Adipati jadi orang yang pakai kursi roda yang begini tuh, yang kayak Stephen Hawking sakitnya. Yeah. Si Jeffrey Nicole kena tumor. Yeah. Nah, dan kita bertiga tuh punya tujuan satu, mau beneran. Kan Rebecca buta gitu Iya, ya. yang satu buta, yang satu ini tuh gitu, sebelum kita pada die nih, kita harus ngewe dulu. gitu. Jadi tujuannya ngewe gitu. Tapi filmnya gak soal tentang ngewe ya. Doang. Maksudnya itu ininya doang lah gitu. Ini bridgingnya doang, endingnya ya ngewe tetap. Ngewe. Jadi 3 sahabat yang punya kekurangan fisik tapi pengen ngewe. Gitu. Wajar dong. Wajar dong. Nah BTW nih karena gue tadi tertarik banget sama peran lu memerankan orang disabilitas. Sebelumnya lu udah pernah belum meranin orang disabilitas? Belum. Ini berarti pertama kali? Pertama kali, makanya gue kemarin sama Jeffrey sama Dipati, gue kemarin baru tahu deh ada tempat satu tempat kopi namanya Sunyi. Oh itu di Fatmawati ya? Iya ada Fatmawati di Tebet dan itu yang dipekerjakan tunarungu. Iya. Yes, gue tuh pengen tahu apa sih rasanya jadi orang yang nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong. Gue mikirnya ya kalau buta ya buta aja gitu ya. Ternyata banyak banget yang gue pelajarin sih, kayak cara dia percaya diri. Kan pasti lu bayangin deh, dia punya kekurangan nih. Terus dia harus ketemu gue bertiga, apakah dia akan jiper? Enggak men. Dia tetap yang kayak, kayak gitu. Tapi emang menurut gue, pas gue tanya pas lu SMA, pas dia kuliah ya banyak banget bullying sih. Itu pasti ya. Itu Pol. Jadi intinya dia udah melewatkan masa-masa itulah, itu masa-masa fucked up di umur 18 gitu. Jadi gue banyak belajar lah
buat observasi aja sih. Iya. Karena kan sometimes bullying kan bisa mainin pikiran lo jadi gitu kan. Iya. Nah, gue salut banget sih. Kadang bisa ngebentuk kepribadian lo sampai lo gede malah. Betul, makanya gue harus belajar dari situ. Gokil, berarti ini Oke. film nih kudu ditonton nih. Kudu. Ya. Walaupun tampilnya kita tidak tahu kapan. Soalnya kan bioskop juga masih begini nih. Masih begini nih, jadi masih banyak tarik ulur lah. Gitu sih. Nice. Terus gue pengen ngomongin lagi next project lu dulu. Oke. Sebelum kita nyambung ke pertanyaan-pertanyaan budak rupiah. Oh budak, budak rupiah itu apaan sih? Jadi budak rupiah tuh kalau Kenapa kata lu ngomongin budak rupiah, Volix? kalau kata Trivet, budak rupiah itu Kenapa, para Trivet? penonton dan para pengikutnya Volix Media. Karena semua orang pengen kaya cuy katanya. Oh oke. Tar. Coba lu ulang, gue gak ngerti. Jadi penontonnya Volix rupiah, Volix rupiah anjing. Penontonnya Volix disebutnya budak rupiah. Karena Kata Trivet. Kata Trivet. bukan kartu gue. Iya. Jadi gak gue disalahin deh. Bang. kata Trivet. Kata Trivet, karena rata-rata tuh audiens si Volix itu sangat tertarik sama konten-konten yang ngasih tips-tips mereka jadi kaya. Oh Gitu Pak. Oke. Jadi disebutnya budak rupiah. Karena lu sering ngasih tips buat dapet rupiah. Iya, tamunya lah. Oh jadi gitu. budak-budak rupiah. Iya. Oh lucu juga ya. Lumayan lah. Main. Budak rupiah. Budak rupiah. Oke. Nah, kita sekarang ngomongin ke project selanjutnya. Lu Oke. katanya kemarin baru rilis single nih. Single gue. Judulnya apa tuh judulnya? Judulnya Persimpangan Lara. Persimpangan Lara. Lara kesedihan maksudnya ya? Lara kesedihan. Itu dikeluarin kapan tuh? Jadi sebulan lalu kita rilis di Spotify and the Gang. Baru kemarin kita rilis official videonya. Videonya tuh berarti baru beberapa minggu inilah. Baru 4 hari. 4 hari, masih seger banget. Masih seger banget. Masih seger Yes. banget. Itu lagunya coba dong cerita dikit dong. Persimpangan Lara tuh lebih ke tentang restoran Padang. Lo pernah gak denger Persimpangan Lara? Simpang 3. Gak lucu lagi gue. Karena gue lagi nyari nih biar lucu nih. Temanya sebenarnya gini sih, kayak banyak orang yang berpisah. Kebetulan di grup member kita juga lagi ada yang berpisah. Ntar lu tebak sendiri siapa tuh kira-kira ya. Yeah. Nah kenapa kita gak bikin lagu aja sih gitu loh. Untuk mengabadikan momen ini lah. Kurang lebih kayak gitu sih. Yes. Tuh berarti budak rupiah lo juga bisa sekarang langsung dengerin single terbarunya Mr. Persimpangan Onadio. Lara. Persimpangan ya kan? Lara, bukan Simpang 3. Bukan, kita mengerendang dong. Cia 2, 3, 4, 5 ya. 4, 5, 6, 7 Tapi lu kemarin makan ini ya, makan gulenya Pak. Itu kan siapa namanya? Oh hari minggu ya, pecahnya. Gule mana nih? Adek nih, temennya si Danang. Danang nih kacau banget deh. Dia lagi naik Bluebird. Ini gue cerita ya. Boleh. Danang lagi naik dong. Bluebird nih, emang orang alik banget nih bocah tuh. Dia naik Bluebird. Tiba-tiba tukang Bluebird diajak ngobrol nih. Kata tukang Bluebird itu dulu punya restoran gule. Iya. Dia asli orang Padang. Yang ngomong kayak lo tadi Cia ya Ambo. Yang bahasa Jakarta susah banget. Iya. Tiba-tiba kemarin diundang di podcast gue yang lain nih. Dia bawain gulenya. Lu cobain tuh. Pecah. Makanya gue kaget lu juga pesan. Tapi enak banget tuh. Namanya gule Pak Soleh. Pak siapa ya? Pak Aswin. Bener gue Pak Aswin. Gokil. Gue cobain. Ntar dulu, tapi kita kok bisa nyambung ke gule ya? Tadi gara-gara Padang-Padang. Oh iya Padang-Padang. Oke. Sorry. Sama Simpang 3 tadi Oh kan. iya bener. Nah ini biasanya tuh kalau di podcast. Di podcast. Podcast Volix tuh biasanya kita suka nanyain pertanyaan ke tamu yang udah kita titipin dari para netizen nih. Iya. Jahat gak? Gue bacain coba tuh Iya. Netizen kan suka jahat, takut. Ini tuh yang pasti pertanyaannya Anjing. Menurut gue kayak berat-berat amat gitu. Oh, Iya, berat. Apa sih beratnya mereka tuh? Yang enteng dulu. Yang pertama tuh ada pertanyaan, Bang Onat masih nge-DJ? Masih dong, banget. Masih nge-DJ Besok banget. saya akan main di Leksi Bali. Tuh, di Bali. Bali. Ya lu gak ke Bali pasti Gak ke Pak. Bali. masih banget. Berarti yang di Bali nanti bisa datang. Yang di Bali. Yoi. Yes. Tuh terus pertanyaannya ada, ini lo oke nih kayaknya nih. Apa Supaya hidup gak ribet gimana Bang? Ya ribet sih. Namanya hidup ya. Iya. Supaya hidup gak ribet gimana Bang ya? Mokat. Ya. Ya pakai putau pedal mati. Udah gak ribet tuh. Supaya hidup gak ribet ya. Kayaknya gak mungkin nih. Gak mungkin ya. Sekarang gue balik aja deh. Biar gue sosok juga. Coba. Lu gimana biar gak ribet? Iya. Gak bisa enggak. Bener kayak lu bilang gak bisa enggak. Namanya Kayaknya gak bisa hidup. enggak ya. Kayaknya gue juga baru merealize itu. Gue tuh dulu juga punya penyakit kayak gini lah. Gue kan suka banget nonton kayak Wiz Khalifa gitu ya. Yeah. Atau Kanye West ya. Yeah. Kan mereka kan di Amerika ya. Yeah. Gue tuh pengen tuh yang kayak manggung, gak pulang nyimeng gitu ya. Sebebas mereka lah gitu ya. Iya, gue tuh halu gitu loh kayak ternyata emang beda kehidupan aja sih. Iya, jelas. Jadi setelah gue pikir-pikir emang ribet lagi hidup tapi tinggal dinikmatin aja kalau kata gue. Iya gak sih? Kalau ribet-ribetin ya ribet. Kalau gitu cara lo nikmatinnya gimana tuh? Cara gue nikmatinnya ya dibawa kalau kata gue umur kali ya.
gue menganggap hidup ini tidak ribet setelah gue tahu kalau kehidupan real itu yang kayak gini nih. Kan yang kayak gini kayak gimana ya? Iya. Ya yang real life, mas gue yang emang kalau lu nggak nyampe ke situ nggak usah mau lu sampein. Iya. Lu ngerti nggak sih? Lu kayak emang lu di situ ya di situ aja lu maksimalin. Karena kadang-kadang kalau gue terlalu yang kayak gue pengen ngambil semuanya nih ya, jadi ribet. Gitu. Atau kalau gue ribet-ribetnya ya jadi ribet. Tapi lu tau gak sih gue ngomong apa? Gue jangan Tahu, gue tahu. Walaupun lu nggak tahu, gue tahu. Santai. Intinya sih, menurut gue hidup pasti ribet sih. Pasti kalau menurut gue ya, kan banyak gue statement orang yang kayak ya begini. Kalau menurut gue hidup tuh pasti ribet dan penuh masalah sih. Tinggal how you manage that problem aja sih. Ya karena menurut gue nggak tahu juga sih. Cuman menurut gue biasanya rasa senang tuh datang di saat masalah datang terus bisa diselesain. Nah, jadi kalau nggak ada masalahnya nggak diselesain, senangnya juga nggak ada. Gitu. Nah, lu jago juga, bijak lo ya. Kalau senang, kalau lagi mabok. Ya, senang tuh gue tuh. Gue juga. Ya. Tapi iya kan ya, kenapa ya? Gue nggak tahu sih, mungkin karena lu bisa lupa dulu kali ya sama, bukan lupa juga tapi gimana? Tapi emang mabok enak kan ya? Ya tergantung sih. Kalau besoknya kecot. Ya. Ada juga kan ya, lu tau gak sih orang mabok yang, gue punya temen juga nih. Dia tuh kenapa ya, lu pasti juga punya deh. Kalau kita kan mabok masalah joget, kemana. Ada kan ya orang yang maboknya kecot ya. Ada. Maboknya pengen ribut gitu. Itu kenapa sih nyet ya? Dia aslinya kali itu ya. Emang orangnya pengen. Tapi lu ada kan? Ada. Ya kalau di klub dikit dia senggol dikit. Padahal biasa aja. Itu kecot. Tapi gue suka bingung sama orang yang kalau lagi di tempat musik, di tempat klub gitu. Kesenggol. Baper. Lu kalau gak mau kesenggol. Di rumah aja. Makanya. Tapi banyak kan? Banyak banget. Bener-bener. Gue juga banyak tuh. Yang cuma diliatin kayak, apa lu? Padahal dia juga kagak segitunya. Bener. Iya kan? Nah itu kalau tadi hidup ribet dan lo cerita tadi ada banyak masalah-masalah. Ini gue lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa nih bang? Apa titik terendah dalam hidup Kak Ornat? Wah anjing berat gila. Berat gila ya. Mikir. Kayaknya banyak deh. Titik terendah gue tuh apa ya anjing? Fuck. Mungkin pas gue umur 22 kali ya. Kenapa tuh ada apa di saat umur 22 ke 26 tuh gue kayak sempat fucked up on drugs pertama. Terus gue berarti lo drug abuse ya? Pol. Sampai gue juga pernah sampai ke tahapan gue lupa. Kayak emang iya gue dulu gitu ya. Lu ngerti gak? Iya. Terus gue ngelupain orang tua gue. Shit. Itu pol sih kayak misalnya gue lagi on something nih ya. Yeah. Lagi pakai substance apalah ya. Misalnya bonyok gue nelfon nih, gue yang marah. Ngapain lu nelfon gitu. Karena pada saat umur gue 22 itu gue ngerasa gue lagi punya duit. Kayak gue tuh punya band. Gue lagi punya band namanya Killing Me. Terus lagi yang kayak jaya-jayanya gitu loh. Jadi sebenarnya gue tuh kayak kaget fame sih sebenarnya. Gue gak bisa manage fame. Apa istilahnya kalau di Indo dibilangnya star syndrome kali. Star syndrome kali ya. Sebenarnya iya kayak gitu sih Katro. Jadi kayak misalnya bonyok. Terus pas gue sekarang udah berkeluarga. Gue baru ngerti kayak anjing bonyokku tuh sebenarnya dulu. Poinnya ini lo ngerti. Jadi sayang tapi gitu pada saat gue pakai substance itu dan kelamaan gue gak mikirin. Itu 4 tahun tuh kayak 4 gitu. Shit. 6 malah. 6. Pas gue umur 28 baru bener clean. Baru gue married. Jadi titik terendah gue tuh gue kehilangan 6 tahun memori gue. Jadi kalau pas orang nanya lu pas 22-23 ngapain net? Gue sampai skip tau gak lo? Ada yang error, kayak ada yang putus di nyet sarafnya. Tau gak sih lu? Maksud gue kan biasa orang skip seminggu 2 minggu. Nah ini 4 tahun 6 tahun. 4 tahun dan kayak mikir gue ngapain sih dulu gitu. Walaupun gue juga gak inget gue dulu ngapain gitu. Tapi yang gue inget gue fucked up banget sih. Terus akhirnya apa tuh yang bisa bikin lu di umur 28 tadi? Maksud gue tuh biasanya buat orang yang drug abuse heavy apalagi bertahun-tahun. Yes. Untuk bisa ngurangin aja ya. Apalagi clean. Yes. Itu susah banget men. Karena gue melihat sekitar gue. Yang pas dulu teman-teman gue yang heavy juga nih. Yang satu married. Yang satu bener. Nah kok gue doang nih. Tapi tetap gue lanjutin. Memang lu culun lu tau gak sih. Gak rockstar lu. Lu tau gak sih anak-anak yang kayak pokoknya gue yang paling keren nih. Iya. Gue ada bukan lu. Lu aja yang berhenti. Gue mau tetap party gitu lah. Terus gue malu. Mulai gak ada temen tuh. Mulai sendiri tuh. Mau pakai apapun substansinya mulai sendiri. Gak ada tandeman lo. Udah gak ada tandeman. Sendiri-sendiri deh. Wah udah mulai sinting tuh. Baru abis itu gue lagi fakta ketemu bini gue. Ketemu pacar gue dulu nih. Iya. Gue ketemu pacar gue. Married. Punya anak. Baru tuh kayak baru kebalik tuh. Kayak anjing gue dulu caur juga gitu loh. Harusnya di umur yang udah 28, 30, 31 tuh kayak udah. Gue ngeliat orang-orang kayak gitu yang masih agak kurang sih. Kayak bukan yang rekreasional lah. Kalau rekreasional itu urusan lo dia. Iya, cuman kalau heavy sampai segitunya itu jadi itu kayak. Ya karena kan biasanya kan
yang gue tahu ya kalau heavy gitu bukan rekreasional, jatuhnya lebih ke kabur. Iya. Jatuhnya ke kabur Lebih kan? ke kabur kan. Kabur kabari kan? Enggak ya. Sorry. Kabur kabari kan berita ya. Tapi lu ngalamin gak kabur kabari? Kabar-kabar ngabarin, cek and recheck. Tua juga lu ya. Lumayan lah. Iya. Terus ada pertanyaan selanjutnya, kapan terakhir kali Ngewang. wakas? Wakas tuh apa nih? Sakau. Sakau. Iya. Wah itu mah. Wah itu mah. Apa ya? Gue tuh juga masih sering ribet sama bini gue soal masalah gituan sih. Tapi untung bini gue tuh jago buat manage-nya. Makanya gue bilang titik terendah gue itu deh yang ternyata kayak keluar dari dark zone, apa sih dark hole itu. Karena gue tuh suka punya dalil, lah sekali dua kali doang, lu ngerti gak sih? Selalu sih. Tapi bini gue tuh selalu ngomong kayak, iya sekali dua kali itu goblok yang bisa bikin lu jebur. Hancur, Terus gue ribut gitu loh. Tapi kalau kapan terakhir kalinya sih kayaknya ya tadi. Enggak. Ya maybe 6 bulan 7 bulan yang lalu gitu. Tapi makanya bapak ibu gue tuh juga support banget sih, kayak bilang Onat tuh kelemahannya di situ tuh. Dia tuh kalau ketemu teman-teman yang Badung pasti dia pelopornya gitu loh. Jadi terus kan gue juga punya anak kan. Kadang-kadang gue juga pernah tuh kayak 2 tahun yang lalu misal kayak gitu, terus gue kayak gitu gue ngeliat anak gue, kasihan nih gitu loh. Cuman itu mungkin penyakit gue yang paling susah lah, karena mungkin karena kelamaan kali ya nyet. Ya udah mulai jadi habit. 6 Iya. tahun Pak, 6 itu tahun panjang. Tuh, iya, dan gue menganggap itu sesuatu yang normal. Malah kadang-kadang kalau orang yang gitu culun lu gitu. Itu setelah gue pikir gue sih caur. Berarti itu bisa gue simpulkan dari cerita lu, lingkungan tuh ngaruh banget ya? Lingkungan ngaruh, tapi gue pelopornya. Itu gimana ya? Nih kita misalnya satu lingkungan nih. Gue paling semangat nih. Jadi let's go. Ayo. Besok udah kerjaan. Udah berangkat. Berarti itu salah siapa ya? Ya, gak tau gue bang. Ya kan? Kan misalnya gue mau nyalain lingkungan kan biasa ada temen nih. Misalnya dia nih ayo dong ini. Ini enggak, ini tuh gue. Nggak, karena kan tadi soalnya cerita waktu lo bilang teman-teman lo tadi mulai menjauh dari kehidupan seperti itu juga bisa jadi, itu bahkan jadi salah satu pemicu lo gitu. Berarti walaupun, di situ yang gue tangkap walaupun lo yang paling semangat nih, lo kepala rombongannya. Kepala rombongan bener. Karom kan. Gembongnya. Gembongnya kepala rombongannya. Ternyata lingkungan juga ngaruh terhadap si kepala rombongan kan berarti. Waktu lo bilang tadi teman-teman lo mulai bersih, lo mulai nyadar gitu loh. Mulai malu ya, udah tua nih, udah mau 30 gitu. Iya, kalau gue sih gitu. Walaupun gue gembongnya ya, gue yang paling ayo, yang lain kayak apaan sih Onat gitu. Tapi sampai kan gue bilang gue sendiri dah gitu. Baru saat gue sendiri, lo kan tau kan rasa basian tuh. Yang kayak udah ngomong sendiri, udah kayak alik, gue alik. Kecot dah. Kecot, udah mulai ngomong, udah kena sikis nih. Gue kecot ya nyete. Enggak ngomong sendiri bray. Kayak kecot. Makanya akhirnya gue ketemu bini gue, ketemu dan gue punya anak, baru gue kayak ada kerasa anjing gue rengsi dulu gitu. Tapi gue senang banget sih. Tapi ini gue tidak mau menceramai lu, apaan sih orang sosok nyeramain gue, kagak enjoy your fucking life man. Kalau lu masih muda enjoy terserah lu. Ntar yang ketangkap pun juga lu kan. Dengan resiko masing-masing. Maksud gue juga gak mau, lalu Nat sosok ngajarin gue, Gak ngajarin bray, gue ngalamin. Benar. Ngerti gak sih lu? Pengalaman itu. Pengalaman gue ini, caur sih kurang. Guru terbaik. Iya. Nih boleh diminum gak? Minum bang. Anjing. Nah karena tadi kan perjalanan hidup lu tuh maksud gue, jangan kan dari dulu ya, dari umur 22 ke sekarang aja tuh udah banyak banget hal yang lu lewatin dan segala macem. Itu kan maksud gue di saat lu juga lagi heavy on drugs dan lain-lain, lu kan pasti juga berhadapan sama stigma-stigma masyarakat yang lingkungan, keluarga mungkin atau apapun segala macem. Itu kan pasti bikin lu punya image tertentu terhadap diri lu. Betul. Nah itu gimana caranya, ini pertanyaan Doski lagi nih. Siapa sih Doski nih? Gak tahu gue ini Doski pokoknya. Doski ini ya, Piwi Gaskin. Itu Doci. Doci, sorry. Netizen. Bagaimana seorang Onadio berdamai dengan diri sendiri dan keadaan? Tidak bisa memang, masih tidak bisa berdamai sebenarnya. Tapi bagaimana caranya? Gak bisa lagi anjing aku. Taruh, bagaimana Onat berdamai dengan diri sendiri ya? Gini, gue religius banget juga kagak ya kan? Teman-teman yang baik juga ya sosok. Ya berdamai diri gue dengan sendiri dengan ngobrol bini gue kali ya. Bagaimana cara lu berdamai dengan diri lu sendiri soal apa nih? Soal apapun. Soal apapun, keadaan lah gitu misalnya. I don't know, I can answer that sih. Gue sendiri juga belum bisa damai soalnya. Karena maksudnya terlepas, mungkin dari lu sendiri kan, lu bilang lu belum bisa damai. Gitu. Cuman kalau buat dari gue dan orang-orang lain yang bisa ngelihat lu misalnya perform atau lagi konten dan segala macam, ngelihat lu yang pernah ngelaluin masa segelap itu dan sekarang lu tetap bisa produktif dan lain-lain, itu kan maksud gue salah satu
bukti bahwasannya lo udah berdamai. Adalah rasa perdamaian Oh, sama I diri know, lo. I know the question, man. Itu maksud gue. Fucking money, bro. Budak Tuh, rupiah, budak man. rupiah. Lupa money, bro. Money. Oh iya bener. Money. Gue berdamai dengan gue harus jadi cari duit pol banget sih. Iya. Karena kalau kayak gitu susah cari duit. Iya bener. Dan gue baru nyadar waktu gue mulai stop apapun itu ya, bukan cuma drugs ya, Iya. stop doing. Kan kadang kalau kayak gitu kan kita kecat deh. Kadang sahabat kita juga kita omongin Iya, atau apa lah. ya kan apa Jelek lah. dah, jelek Jelek dah. dah Iya, pokoknya jelek, orangnya bener. jelek dah. Bawa bocahnya begitu Iya. kan ya. Kan bocah-bocah begitu kan recet ya. Recet. Nah setelah gue stop gitu keajaiban, bukan keajaiban sih agak so asik. Good vibe tuh datang. Yang gue nggak ngira, kayak misalnya gue tiba-tiba bisa jadi co-host di acara ini. Terus tiba-tiba gue bisa main film layar lebar. Terus tiba-tiba PH gede ngontrak gue 1 tahun 7 film. Wah gila. Ya kan? Gila. Kayak itu kan nggak make sense banget buat gue. Ya kali gitu ya. Terus tiba-tiba gue tuh dulu benci banget lagi sama influencer, tau gak lo? Gue kayak apa sih ini? Terus tiba-tiba gue jadi influencer lagi, bangke. Semenjak pandemi duit gue banyak banget gara-gara itu. Tau gak lo, kayak sumpah lo. Pertama gara-gara bini gue juga nih. Ini kamu kenapa sih gak main Instagram, kamu polin gitu ya. Ternyata sebulan tuh kayak bisa ngalahin duit band gue gitu loh. Jadi maksud gue setelah lu mungkin pada umur gue 22 ke 26 itu, saat zaman Killing Me di inbox dahsyat, mungkin sebenarnya banyak. Ya, cuman ya gue kecot gitu. Makanya begitu gue bisa berpikir jernih dan itu sebenarnya ada sih. Kalau lu work hard pasti sebenarnya ada. Tinggal lu mau tangkap apa enggak. Bener. Nah kalau dulu kan kita bukan nangkap, joget ya. Ya gak sih? Basian nih bos. Gitu. Sebenarnya setelah gue pikir mungkin dari dulu udah banyak kali ya. Cuman lo nya waktu itu gak bisa ngeliat. Kayak bukan lagi burem, kacamata hitam lagi kan, stadium. Malam-malam, pakai kacamata hitam mau kemana? Iya kan orang pergi, sore kita jam 2 pagi baru jalan. Iya kacamata hitam lagi. Iya kan, gelap, burem, enak. Iya ada. Tapi ya setelah gue pikir lagi mungkin bukan beruntung sih, mungkin dulu juga sebenarnya banyak. Tapi gak gue manfaatin aja. Saat gue lagi di Killing Me mungkin banyak tuh ada A, B, C, D. Cuman ya gue, soalnya begitu gue gak sober banget ya, kan gue masih tetap minum ya. Iya. Minum jamu maksudnya. Iya. Emang banyak sih sebenarnya tawaran yang bisa gue olah gitu loh. Saat itu. Saat ini. Oh saat ini. Saat gue sober dan gue bisa berpikir jelas dan gue punya tanggung jawab hidupin istri gue. Gue beli mobil ini. Gue harus ngurusin anak gue. Kan itu kan pressure banget buat laki-laki ya. Benar. Ternyata banyak peluang yang ya kali gue bisa main film. Bisa lagi nyet, aneh banget ya. Asal kita iya, ngeliatnya. terus suara gue kan juga agak jelek lagi. Laku lagi gue juga bingung gue. Bener. Iya kan, terus reuni kan udah jadul lagi. Mahal nyet. Masih laku. Laku gitu. Jadi mungkin pada saat itu gue gak menangkap itu sih apa namanya peluang-peluang itu gitu loh. Jadi sekarang karena gue tertekan punya istri, punya anak, emang gue harus lo lebih melek jadinya. Harus glamour ya kan, harus gue mesti bini gue ini. Ya mungkin gue lebih kerja keras lagi aja sih. I see. Iya gak sih? Berarti peluang tuh harus dilihat bener-bener. Kalau kata gue iya sih, peluang kan kalau kata orang gak datang 1-2 kali kan. Sering jadi sering ya? Sering. Ini peluang apa nih? Iya peluang apapun, job, gak WA, HP, networking. Iya sih. Cuman terkadang mungkin orang suka lagi kecot sama dirinya sendiri. Iya kan, lagi emang yang gak fokus aja sih. Gak fokus sih kenapa ya? Iya, kayak lu tadi cerita saya lo on drugs. Iya, gue kira lu mengaku juga. Iya, sorry. Jago gue. Jago ya. Gue lagi nyari nih celahnya di mana nih, si Bas nih. Jago gue. Iya. Aduh gue akan keselekan, mabok nih. Santai. Gue lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebelum yang ini gue pengen nanya-nanya soal Killing Me dong. Oh iya dong. Killing Me, karena kan gue dulu udah waktu SD tuh, SD SMP itu gue tahu lu tuh dari Killing Me. Yes. Terus Killing Me tuh sempet dulu bubar. Apa sih yang terjadi tuh? Ya kecot gue nya. Karena lu nya berarti. Nih, ini enak nih ngelurusin kalau di Volix kan pinter ya. Iya. Sebenernya gini. Coba. Ini gue gak tahu ya persepsi mana yang bener ya. Cuman gue bener sih, gue ngerasa bener banget nih. Misalnya gue ngeband nama lo nih. Kita teman SD, SMP, SMA. Lo bayangin tuh. Begini dah bocahnya nih. Dan kita berdua mulu nih. Iya, tandem. Terus tandem, kita tinggal tarik ini. Dulu gue inget banget narik Raka, Viera ini. Tapi kita udah tandem nih. Tapi gue gak mau nyebutin namanya lu siapa ya. Tapi ini orang kecot, fix. Nah, menurut lu saat misalnya kita berdua nih. Tiba-tiba kita ngeband yang tadi dibayar nasi kotak. Cuman dibayar 1-2 juta. Jadi 20, jadi 30, jadi masuk TV. Ya. Kita temenan banget nih. Iya. Tiba-tiba lu nya lurus nih. Ya. Guanya kecot nih. Ya. Nah, wajar gak sih kalau gue tiba-tiba dikeluarin gitu? Yang lain mah gak begitu
Ya personil tapi kita bosnya deh. Ya, Lo ngerti gak lo? Kepalanya deh. Gue tuh gak pernah kayak di ngomongin, Nat lo kecot deh, lo berubah dong. Enggak. Tapi dia langsung ngambil keputusan untuk Iya. nendang. Padahal tuh band gue juga. Itu yang salah siapa ya? Agak membingungkan gak lo? Bingung sih. Tapi secara friendship kayak, mungkin kalau gue ya menyikapin itu gitu. Berdasarkan dari cerita yang gue tahu ini. Iya, guanya kecot. Iya kan lu udah cerita tadi. Guanya kecot total. Mungkin kalau dia ngambil keputusan itu sebagai seorang personil band yang sedang meraup keuntungan, maksudnya karirnya lagi oke nih. Mungkin itu sebuah tindakan yang benar gitu. Cuman kan dia di situ tidak hanya sebagai personil band, dia juga teman lu. Iya dong. Iya kalau abis ada berhentinya. Iya, bingung. Gue tunggu ini. Nah maksud gue namanya teman tuh biasanya nggak langsung. Teman tuh tugasnya kan ngingetin gitu. Kalau tadi berdasarkan menurut lu ceritanya dia belum pernah ngingetin, ya berarti waktu itu keputusan yang diambil hanya penuh sebagai personil band. Tapi tidak melakukan yang dia lakukan sebagai seorang kawan. Gitu, iya sih. Gue makanya gue sih setelah gue pikir-pikir lagi gue tuh kan banyak menyalahkan dia ya. Ya karena kan yang bikin gue berdua doang sebenarnya, lo ngerti gak lo? Jadi seperti kayak ya kali gue lu keluarin gak bisa, lo ngerti gak sih? Iya. Tapi mungkin karena gue lagi kecot gitu loh. Jadinya kemana-mana. Jadi kemana-mana sih sebenarnya. Ya mungkin gue salah tapi dia jauh lebih salah sih. Soalnya gini loh, band macam apa yang 1 tahun personel bisa keluar 7 Nyet? Killing Me. Dah. Explain everything. Ya gak? Lo bayangin deh, abis gue keluar, manajernya keluar ke Dipa Barus. Drummernya keluar ke Burger Kill. Ini dalam 1 tahun ya? 7 Nyet. Vokalisnya keluar, namanya Vira kesini, basisnya keluar, semuanya keluar dalam waktu 1 tahun. Jatuhnya outsourcing ya? Iya, kalau aneh banget gak sih dalam hati gue. Terus akhirnya kita pada rumpi nih. Kayak, aduh gue jadi gosip deh anjing. Kayak setahun kemudian gue ketemu sama manajer gue yang sekarang manajernya si Dipa, namanya Tri. Akhirnya gue ngerti apa yang lo rasain. Terus sekarang si drummer si berkelkir si Putra sama ngomong gitu. Lo ngerti gak sih? Jadi menurut gue sih dia sih yang kecot. Doski ini gue bukan melakukan pembelaan ya. Kalau emang gue yang kecot ya gue doang yang keluar dong. Ya kan? Ini 7 yang keluar. Dia doang yang bertahan. Lo sih yang kecot fix. Berarti dia gak kalah kecot. Iya dong. Kali setahun 7 presiden aja 5 tahun sekali. Iya kan? Ini setahun 7. Presiden tuh. Gitu sih. Itu sih kurang lebih dia. Tapi kemarin synchronize reunion tuh. Tapi kan gak ada dia. Oh itu gak ada dia? Gak ada. Kecot lagi bocahnya. Makanya gak ada dia? Kita udah ngajak. Cuman kayaknya dia punya pride yang tinggi aja sih. Enggak gitu. Kayak enggak kalau gak dimohon-mohon. Gue sih ngerasa gitu sih. Kayak ya gak penting juga deh loh. Tapi berarti sekarang Killing Me tetap berjalan lah. Akhirnya karena kita main di Synchronize dan anjir rame banget. Nengok akhirnya nama Killing Me saya itu dihaki. Oke. Karena tidak ada yang menghaki itu. Akhirnya kita memutuskan untuk Killing Me Inside bubar aja deh. Jadi gue ganti nama Reunion, mereka ganti nama Kills. Jadi Killing Me Inside itu ya udah gak ada. Berarti ada yang sekarang Killing Me Reunion. Gak ada, Reunion doang. Iya. Dia ganti nama jadi Kills gitu. Nice. Tapi gue gak pernah mau nganggap dia saingan sih. Karena kayak Reunion ini emang udah kita proyeksikan buat kayak bikin single setahun sekali. Karena kan Sansan di Piwi Gaskin, gue ada Liong, gue ada film, si Raka juga ada Viera gitu. Kita emang pingin bikin band ini band oke nyampe menurut kita aja sih. Ya. Jadi gue gak sekarang udah gak imo lagi, udah gak jelek. Bodoh, lo ngerti gak sih? Emang gue udah tua. Mungkin dulu iya gitu. Dan gue gak sok-sok gue muda-mudain juga. Iya. Mungkin kalau yang si Kilms itu masih di situ ya gak apa-apa gitu loh. Jadi gue emang sama anak-anak tuh ngomong kayak yaudah kita bikin single setahun sekali aja. Tahun ini ada nih? Ada. Oh anjing gue suka bridgingan lo. Jago gak? Jago banget lagi anjing. Tahun ini ada? Ada dong. Ada ya? Tanya dong. Kapan tuh? Jadi hari ini tuh Sansan lagi tag di Bali sama Dipa Barus. Oh ini sama Dipa Barus juga nih? Oh pernah gak tahu ya? Iya. Dipa Barus. Kok bisa? Padahal tadi sebelum mulai kita udah ngomong ya. Udah. Iya kan. Biar konsepnya raw aja raw. Iya. Kasar gitu loh. Iya. Ini Sansan lagi di Bali. Sansan lagi di Bali. Sama Dipa Barus. Jadi sebenarnya kita tuh punya masalah psikis soal gimana ya. Kita kan sebenarnya udah old school ya. Maksud gue mungkin di SMA kita diidolakan. Iya. Yang SMA itu kan udah pada kerja nih. Iya. Ya kan? Udah pada punya bocah. Udah iya kan? Iya. Terus tiba-tiba
Kalau gue ngeliat alur musik sekarang tuh nggak kayak dulu ya. Kayak dulu kan patokannya band terkenal masuk TV, Iya. masuk inbox, masuk dahsyat, Iya, masuk itulah Iya. baru terkenal. Iya. Atau Melayu. Kalau sekarang kan gila ya nyampe-nyampe menurut gue malah yang berat-berat. Ya. Let's say kayak misalnya Pamungkas gitu kan. Iya, Itu kan iya. bukan lagu umum yang tau gak sih yang Iya, kebayang. Bayang. Atau mungkin lagu lu juga keren, gue belum denger. Tapi kayak kalau dari label lu kayak lu keren deh. Boleh, lu sama Teza ya kan. Iya. Maksud gue sekarang kan kita jadi bebas nih. Iya. Yang penting keren pasti terkenal. Iya. Kalau dulu kan kebalik. Yang penting katro baru terkenal. Ada standarnya dulu. Ada standar iya. teh. Pokoknya liriknya Melayu dikit. Enggak, ini kalau pengalaman gue ya. Waktu gue di label ya kayak gitu. Yang penting ada Melayunya. Liriknya itu aja. Cinta ya, biasanya cinta-cinta. Cinta, liriknya diulang-ulang. Terus gak boleh distorsi. Ada formatnya lah gitu. Gak boleh distorsi kan kurang ya. Iya. Gitarnya gak boleh jeng gak boleh. Drumnya diminimalis gitu. Karena kebutuhan TV. Iya. Tiba-tiba begitu digital blow up. Menurut gue orang-orang keren baru pada muncul sih. Ya. Kayak si tren tadi lo bilang dulu kan standar orang keren tuh di TV. Iya benar. Standar orang keren di TV. Standarnya udah bukan TV gitu. Sekarang Kalau udah kata standar gue baru. Iya, justru malah kadang-kadang TV membutuhkan jagoan-jagoan medsos sih menurut. Iya, setuju. Setuju gak sih lo ya? Itu kenapa lo ada di TV? Ya gak? Karena TV butuh jagoan medsos. Iya juga. Iya bener sih kalau untuk dunia band sih trennya berubah ya. Iya, Kita berubah punya banget. platform YouTube, punya platform Spotify, dan Spotify, lain-lain Joox and the Iya. Gang lah ya. Iya. Jadi menurut gue kalau punya karya keren lebih bisa jauh bebas lah kata gue. Tapi gue salut lo ngelihat lo sama Killing Reunion nih Yes, mau mencoba musik baru kan sebelumnya maksud gue lo gak pernah yes, ngegarap musik style seperti ini nih. yes, gitu. yes. Dan menurut gue untuk sebagai orang yang lihat lu udah dari lama banget. Karena cenderung tuh biasanya band-band lama banget suka gak mau inovatif. Seringnya gitu. Iya, sebenarnya banget sih. Ya kan? Sebenarnya gue pun juga agak mengalami di Fase itu. di reunion pun juga ada 3 kepala yang Jangan gitu. yang konfliknya sama kayak yang lo bilang. Misalnya Onat mah terlalu elektronik. Ntar misalnya Sansan ngomong kayak gue masih pingin kayak gini gitu loh. Terus Raka kayak gue pinginnya yang folk gitu dong gitu. Jadi masih ada kepala-kepala itu sih. Jadi itu masih makanya bikin lagu setahun sekali. Karena kepala banyak nih kepalanya. Banyak kepala itu. Makanya itu gue pelajarin di Lyon sih. Kenapa gue suka banget sama Lyon? Karena waktu kita bikin band, kita rembuk dulu nih. Lu lagi suka apa? Misalnya kita lagi suka city pop. Deal ya. City pop. Jadi dari awal udah jelas. Dari awal deal ya. Terus pengalaman kita bubar dari band kan banyak sirik ya. Misalnya yang satu lebih fame gitu ya. Ntar ini sirik. Ini kita gak disirik kan ya. Itu udah gue jelasin banget sih. Yang penting visi misinya sama. Gitu. Justru di reunion ini yang menurut gue lebih ribet karena 3 kepala dengan Gede-gede lagi kan. Apa sih konsolnya? Apa? Bukan sorry. Kaget. Gue kira kepala konsol. Sorry. Kaget. Karena ini 3 orang gede-gede dan juga background musiknya beda ya. Piwi dengan popangnya. Viera juga dengan yang begitunya. Gue juga sekarang tiba-tiba makin absurd. Yang lo ngerti gak sih yang kayak gue lebih bebas banget sih. Kadang DJ, kadang ada Liang gitu loh. Jadi justru gue lebih susah menyatukan kepalanya reunion dibanding Liang sih. Makanya gue jauh lebih enak kerjanya sih sebenarnya di Lyon sih. Tapi ya makanya gue bilang reunion itu hanya side project aja. 1 tahun sekali. Terus juga ada peraturan kayak misalnya reunion tuh gak boleh manggung 2 kali. Lebih dari 2 kali dalam sebulan. Jadi kita pernah ada panggungan kayak 6 kali nih. Harus di-cut. Pokoknya harus 2 kali. Itu peraturan dari si Sansan misalnya gitu loh. Jadi lama-lama kayak emang ini bukan project untuk serius. Yaudah setahun sekali aja. Fun lah project. Yang penting sekali manggung 3 digit lah gitu lah ya kan. Kalau mau ambil ayo, kalau gak apa-apa gitu sih. Bener. Nice. Gitu sih bro. Nice banget. Nah kita lanjut ke next question nih bang. Kita ke bahas seks sekali bokep ya. Belum ada. Okay. Satu-satu. Ini gue kira dokter Boyke nih. Halo Budak Rupiah, thank you for watching. Tonton juga program-program kita yang lainnya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kita @volix.media. Oh satu lagi, gak semua teh itu buruk, tapi bisa jadi pupuk.